Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Putri Zahira, NIM 202034016, kelas A semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, evaluasi. Komponen tujuan dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK, dan yang terakhir, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. TPN, tujuan pendidikan nasional. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan institusional dan kurikuler. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu suatu lembaga pendidikan. Contoh tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi matematika di SD, tujuan pembelajaran IPS di SMP, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikuler tergambarkan pada standar isi setiap mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai siswa pada setiap satuan pendidikan. Tujuan instruksional dan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Ada 3 klarifikasi. Yang pertama, domain kognitif. Yang kedua, domain afektif. Dan yang ketiga adalah domain psikomotor. 1. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, secara kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri 6 tingkatan ya, 6. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisa atau analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Domain afektif berkenaan dengan sikap. Nilai-nilai apresiasi, domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan berkelanjutan dari domain kognitif. Adanya seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu, manakala telah memiliki kemampuan. Menurut Caldwell dan kawan-kawan pada tahun 1964, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective, afektif domain afektif memiliki tingkatan, yaitu yang pertama,
penerimaan, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat organisasi, yang kelima karakter nilai. Domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ada 7 tingkatan termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, meniru. Yang keempat, membiasakan. Yang kelima, menyesuaikan. Dan yang keenam, menciptakan organization. Komponen isi. Komponen isi berhubungan dengan pengalaman siswa. Pada komponen isi ada 3. Yang pertama logika ya. Yang pertama itu logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Kemudian yang kedua ada estetika, yaitu pengetahuan tentang indah atau jelek yang ada di nilai seni. Kemudian yang terakhir itu adalah etika, di mana etika itu adalah sebuah pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Pengembangan isi kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip kurikulum sebagai berikut. Ada 2 ya teman-teman. Mengandung bahan kajian atau topik yang dapat dipelajari siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua adalah berorientasi pada tujuan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Menurut Hilda Taba, kriteria untuk memilih isi pada materi kurikulum yang pertama, materi itu harus sahih atau signifikan, artinya harus menggambarkan pengetahuan. Kemudian yang B, yaitu materi itu harus relevan dengan kenyataan sosial dan kultural agar anak lebih mampu memahami fenomena dunia, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Yang C, materi itu harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. Yang D, materi harus mencakup berbagai ragam tujuan. E, materi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman murid. F, materi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Komponen metode atau strategi pengertian. Yang pertama, strategi pembelajaran adalah sebuah rencana rancangan kegiatan pembelajaran. Adapun pengertian lainnya yaitu bahwa strategi pembelajaran disusun untuk tujuan tertentu. Kemudian keterangan di bawahnya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Jadi yang paling utama adalah pencapaian tujuan. Strategi ini itu penyusunan menggunakan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Kemudian yang prinsip-prinsip komponen kurikulum. Prinsip-prinsip komponen kurikulum ini menuju pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan atau pegangan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan. Terus pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dan hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisa, sintesis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada data empiris, yang kedua ada data eksperimen, yang ketiga ada cerita legenda, kemudian yang terakhir adalah akal sehat. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum ada 1. Yang pertama, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum yaitu tingkat validitas dan realitivitas prinsip yang digunakan. Hal ini ada kaitannya dengan sumber-sumber dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Ada fakta, data, konsep, dan prinsip. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip umum ini meliputi prinsip referensi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efisiensi dan efektivitas. Kemudian prinsip khusus. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Terima kasih. Itu tadi yang sudah bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.